Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai FOC atau dari mana ide tentang FOC atau Field Oriented Control ini berasal. Metode ini adalah metode vektor control yang cukup kompleks yang digunakan untuk mengontrol torsi di AC motor. Tanpa menggunakan vektor control kita tidak bisa mengontrol torsi di AC motor. Jadi sebelum kita mengimplementasikan controller atau menulis controller untuk FOC ini, ada baiknya kita pelajari dulu bagaimana atau dari mana sebenarnya ide tentang FOC ini berasal dan apa sebenarnya yang terjadi di dalam AC motor sehingga kita bisa mengontrol torsinya sebagaimana kita mengontrol torsi dari DC motor. Jadi ide dasar dari FOC ini adalah sebenarnya kita ingin mengemulasikan controller DC motor di AC motor, dimana di DC motor di sini kita lihat ini adalah tipe separately excited flux magnetic dari stator dan juga flux magnetic dari rotor ini bisa kita kontrol secara terpisah. Flux magnetik dari stator ini akan selalu tegak lurus dengan flux magnetik yang ada dari rotor. Dengan demikian torsi yang dihasilkan akan selalu maksimal dikarenakan flux magnetik antara keduanya selalu dalam posisi tegak lurus 90 derajat. Di sini bisa kita lihat bahwasanya kita bisa mengontrol torsi dari DC motor ini dengan cara mengontrol arus IA. Arus IA ini adalah arus yang masuk ke dalam armatur atau rotor dari DC motor di sini. Kemudian ada juga arus IF, hanya saja arus IF ini digunakan untuk flux weakening operation, yaitu operasi untuk meningkatkan kecepatan dari DC motor ini di atas rated speednya. Bisa kita lihat juga di sini bahwasanya formula yang digunakan di DC motor ini masih berbentuk satu dimensi. Ini berbeda sekali dengan formula yang nanti akan kita gunakan di AC motor, di mana bentuknya sudah dalam bentuk matriks. Hal ini karena banyaknya interaksi magnetik yang ada di dalam AC motor. Selanjutnya ini adalah contoh controller yang digunakan di DC motor. Di sini bisa kita lihat bahwasanya untuk mengontrol torsi TE di sini kita cukup mengontrol arus IA. Dan arus IA ini dikontrol dengan cara mengontrol tegangan VA. Dan tegangan VA di sini akan dikontrol oleh PI controller di sini, di mana PI controller di sini mendapatkan errornya dari arus reference IA dikurangi feedback dari arus IA di sini. Kita lihat di sini bahwasanya PI current controller ini hanya bisa digunakan untuk mengontrol DC. Hal ini dikarenakan PI controller memiliki pole di S sama dengan 0 di Laplace domain. Jadi hanya bisa digunakan untuk mengontrol DC. Untuk mengontrol AC, maka AC motor harus kita transformasikan dulu ke reference frame yang berbeda. Selanjutnya ini adalah skematik dari AC motor. Di sini adalah motor induksi. Kita lihat untuk statornya terbagi menjadi 3 aksis, yaitu AS, BS, dan CS untuk masing-masing 3 pas. Kemudian untuk rotornya AR, BR, dan CR untuk 3 pas juga. Di sini ada theta R, ini adalah posisi atau angular position dari rotor terhadap sumbu stator, sumbu fase stator di sini. Untuk persamaannya di sini kalau kita lihat sama dengan DC motor, hanya saja sudah berbentuk matriks. Untuk P di sini adalah diferensial operator, yaitu D per DT. Kemudian ini penjabaran dari matriknya dalam bentuk vektor VABCS, VAS, BS, CS. S ini artinya untuk stator. Sama di sini VABCR, VAR, VBR, VCR untuk rotor, IABCS ini, IAS, IBS, ICS, kemudian IABCR, IAR, IBR, ICR. Jadi masing-masing 3 komponen ya, karena ini adalah motor 3 pas, jadi masing-masing memiliki 3 komponen. Kemudian lambda ini adalah flux linkage. Flux linkage adalah flux yang ngeling atau yang membentuk kontur atau pola seperti ini ya, ngeling. Kalau flux biasa adalah biasanya disimbolkan dengan C, adalah jumlah flux magnetik yang melewati suatu permukaan. Biasanya disimbolkan dengan garis. Untuk flux linkage ini adalah
flux yang ngeling. Nah, yang mengeling sampai ke belakang seperti ini ya, yang keluar dari sumbu utara dan masuk ke sumbu selatan. Ini disebut dengan flux linkage. Di sini bisa kita lihat bahwasannya flux linkage ini merupakan hasil perkalian antara inductance dengan arus, di mana inductance-nya merupakan inductance dari stator, rotor, dan juga mutual inductance dari stator dan rotor, yang dijabarkan seperti matriks di bawah ini, LS, LR, LSR. LS adalah inductance yang dihasilkan di stator, terdiri dari komponen LLS dan LMS, di mana LLS ini adalah leakage inductance yang dihasilkan di suatu winding. Ini seperti diilustrasikan di sini. Ini adalah leakage inductance. Kemudian LMS adalah mutual inductance, yaitu inductance yang ngeling dengan fase yang lain, seperti digambar di bawah ini. Ini ya, yang membentuk kontur di sini. Ini adalah LMS. Kemudian LR adalah inductance yang dihasilkan oleh rotor. Untuk komponennya sendiri analog dengan apa yang dihasilkan di stator, yaitu ada leakage inductance dan mutual inductance. Di sini ada LLR dan juga LMR. LLR adalah leakage inductance dan LMR adalah mutual inductance. Kemudian LSR di sini adalah merupakan mutual inductance antara stator dan rotor, dan karena rotor ini berputar terhadap stator, maka mutual inductance yang terjadi antara rotor dan stator ini tidak akan tetap, akan tetapi berfluktuasi secara sinusoidal yang disimbolkan oleh cos di sini ya, cos theta. Ini adalah perbandingan antara AC induction motor dan separately excited DC motor. Bisa kita lihat di sini bahwasannya untuk AC induction motor di sini flux magnetik yang dihasilkan oleh stator ini berputar, dan putaran dari flux magnetik ini akan menginduksi arus di rotor. Kemudian rotor ini nantinya akan menghasilkan flux magnetiknya sendiri yang nantinya akan berusaha mengejar flux magnetik yang ada di stator, dan itulah yang akan menghasilkan torsi sehingga AC induction motor ini akan berputar. Untuk DC motor di bawah ini kita lihat flux magnetik yang dihasilkan stator posisinya tetap, sedangkan flux magnetik yang dihasilkan oleh rotor posisinya juga tetap, yaitu 90 derajat terhadap flux magnetik stator. Konsekuensi dari hal ini adalah torsi dari DC motor ini selalu maksimal dikarenakan flux rotor selalu 90 derajat terhadap flux dari stator. Selain itu, kita juga bisa mengontrolnya dengan menggunakan PI controller biasa. Supaya AC induction motor ini bisa melakukan hal yang sama dengan DC motor di sini, maka kita perlu melakukan transformasi koordinat agar kita bisa membuat supaya posisi dari flux magnetik stator dan flux magnetik rotor dari AC motor ini selalu tegak lurus 90 derajat. Bagaimana hal itu dilakukan akan kita bahas di slide selanjutnya. Ini adalah animasi motor induksi yang bekerja secara normal. Di sini kita bisa lihat adanya stator flux yang berputar. Stator flux ini nantinya akan menginduksi arus di rotor. Arus di rotor ini nantinya akan menghasilkan rotor fluxnya sendiri. Di sini disimbolkan dengan IR. Untuk stator flux disimbolkan dengan BM. Di sini kita lihat juga perputaran antara stator dengan rotor ini tidak sama. Jadi di sini terjadi slip. Slip ini diperlukan karena stator ini memerlukan sapuan ke rotor bar ini untuk menghasilkan induksi arus listrik. Karena jika mereka berputar secara sinkron, maka tidak ada sapuan dari stator ke rotor, dan yang terjadi adalah synchronous rotation, yang artinya tidak ada induksi arus di rotor bar, dan juga akhirnya tidak akan ada rotor flux, dan akhirnya tidak adanya torsi. Slip dari rotor ini bisa kita lihat lebih jelas di rotor view. Di sini kita lihat perputaran dari stator flux ini akan membuat sapuan ke rotor winding, di mana akan terjadi arus induksi yang nantinya juga akan menghasilkan rotor flux di sini. Dan di sini bisa kita lihat bahwasanya kecepatan antara stator flux dan rotor flux ini adalah sama. Karena kecepatan stator flux ini sama dengan kecepatan rotor flux,
Maka apabila kita melihat dari sudut pandang rotor flux, kita akan melihat bahwasanya stator flux ini posisinya selalu sama terhadap rotor flux, akan selalu membentuk sudut yang sama. Ini adalah kunci daripada FOC, di mana kita bisa membuat stator flux di AC motor ini selalu statis sebagaimana stator flux di DC motor. Dan tugas kita selanjutnya adalah membuat bagaimana supaya rotor flux ini dan stator flux ini posisinya selalu tegak lurus. Untuk mentransformasikan komponen 3 pas ke rotor flux reference frame, kita lakukan step-step sebagai berikut. Komponen 3 pas seperti tegangan dan arus kita definisikan dengan menggunakan 3 vektor seperti ini. Vektor A, B, C, di mana masing-masing vektor ini berselisih 120 derajat untuk sudutnya. Kemudian kita bisa definisikan dengan menggunakan 3 vektor ini suatu resultant vektor. Resultant vektor tersebut kita tuliskan FABC, yaitu 2/3 dari FA plus AFB plus A kuadrat FC. Konstanta 2/3 di sini digunakan supaya resultant vektor FABC ini maksimal peak value-nya tidak lebih dari basis vektornya, yaitu vektor A atau B atau C. Kemudian A didefinisikan di sini EJ 2pi/3 dan A kuadrat sama dengan EJ 4pi/3. Ini bisa kita jabarkan dengan menggunakan Euler identity, yaitu seperti di sini EIX sama dengan cos X plus I sin X. Ini nanti akan mentransformasikan FABC di sini yang menggunakan 3 basis vektor menjadi FDQ di bawah sini yang menggunakan 2 basis vektor, yaitu sumbu real di depan komponen ini sumbu real, kemudian yang di belakang ada J-nya ini adalah untuk sumbu imajiner vertikal. Atau jika dituliskan dalam bentuk matriks maka akan seperti ini. Ini disebut dengan Clark's transformation. Ini akan membawa komponen 3 pas baik itu tegangan ataupun arus FA, FB, EC seperti di sini menjadi komponen 2 pas di sini FD, FQ, tetapi tetap masih sinusoidal. Di buku lain kadang DS dan QS ini disebut dengan alfa beta, tapi intinya adalah sama, yaitu stationary frame dengan 2 basis vektor, yaitu basis vektor real horizontal dan basis vektor imajiner vertikal. Kemudian dari DSQS ini bisa kita transformasikan ke rotor flux reference frame asalkan kita mengetahui theta di sini, yaitu angular positionnya, dan ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan encoder. Kemudian theta ini kita masukkan ke metrik di sini untuk mentransformasikan FDS, FQS dan FNS di sini ke FDQNE, di mana ini adalah rotor flux reference frame dan yang di sini adalah static reference frame untuk 2 basis vektor. Di sini kita lihat ada Fn, di sini juga ada N. Ini berkaitan dengan loss. Tetapi jika kita anggap motor itu ideal, tidak ada loss, maka untuk baris ketiga dan kolom ketiga dari matrik ini dan juga dari vektor ini, baris ketiganya, maka bisa kita hilangkan. Bisa kita lihat juga di bawah sini untuk 2 basis vektor DSQS atau alpha beta itu sama dengan yang kita gunakan di SVM, space vector modulation sebelumnya. Ini adalah ringkasan transformasi matriks yang kita gunakan untuk berpindah reference frame dari ABC ke DSQS ke DEQE dan dari DEQE ke DSQS dan ke ABC. Jadi arus 3 pas di sini kita transformasikan dengan Clark transform, kemudian menjadi arus I alpha, I beta atau DSQS. Kemudian kita transformasikan lagi dengan Park transform menjadi IQ, ID, yaitu atau disebut dengan IDE, EQE. Kemudian kontrol proses di sini menggambarkan proses FOC atau field oriented control. Setelah selesai hasilnya kita transformasikan lagi dengan menggunakan inverse Park transform di sini. Kemudian dari inverse Park transform ini kita transformasikan lagi
ke komponen 3 pasnya dengan menggunakan inverse Clark transform. Dan ini kalau kita lihat sama dengan implementasi kita di SVM di video sebelumnya untuk space vector modulation. Jadi bisa kita lihat di sini SVM berkaitan erat dengan FOC. Karena kita tadi melakukan transformasi dari reference frame ABC ke reference frame untuk rotor flux yaitu DEQE, maka kita juga perlu melakukan transformasi untuk persamaan motor dari ABC ke DEQE. Ini adalah hasil transformasi untuk rotor dan stator flux-nya, stator rotor di sini, dan kemudian yang ini untuk torsinya, kemudian ini untuk tegangan di stator, dan yang ini adalah untuk tegangan di rotor untuk induction motor. Kemudian yang di bawah ini adalah persamaan untuk sinkronus motor. Yang ini adalah stator flux-nya, kemudian ini stator voltage, kemudian yang ini untuk torsinya. Di sini torsinya ada komponen dari reluctance torque. Ini hanya berefek apabila LQ dan LD tidak sama. Untuk SPM-SM atau surface mounted permanent magnet synchronous motor, LQ dan LD ini sama, jadi hasilnya 0. Jadi ini tidak berkontribusi. Jadi yang berkontribusi hanya dari rotor flux di sini ya. Selanjutnya di sini kita lihat bahwa FOC ini menghasilkan torsi di induction motor dengan cara yang berbeda. Ini mirip sekali dengan apa yang terjadi di DC motor. Di sini kita lihat IGSE ini adalah stator flux-nya. Stator flux yang seperti ada di DC motor. Kemudian rotor flux-nya ini dihasilkan oleh IEDS, ini akan menginduksi rotor flux di sini. Dan posisinya rotor flux dengan stator flux ini tegak lurus 90 derajat. Persis seperti apa yang terjadi di DC motor. Hal ini akan memberikan kita torsi maksimal di induction motor di sini. Dan jika kita lihat dari persamaan di sini untuk rotor flux yaitu lambda DRE, kita lihat bahwasannya rotor flux ini tidak bisa terbentuk secara langsung, akan tetapi memerlukan waktu yang mana waktunya ditentukan oleh time constant di sini, yaitu TR sama dengan LR per RR, yaitu inductance dari rotor per resistance dari rotor. Hal ini terjadi karena di sini nanti akan muncul IDRE. Arus IDRE ini nantinya akan berusaha melawan induksi yang dilakukan oleh IDSE. Akan tetapi itu tidak berlangsung lama, hanya saat transient saja. Dan di saat steady state, arus IDRE ini akan hilang dan rotor flux di sini lambda DRE ini akan terbentuk secara maksimal seperti digambarkan di grafik di sini. Sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan. Akan kita lanjutkan di video selanjutnya, insya Allah. Mungkin akan kita mulai bahas mengenai kontrol teori dan juga bagaimana kita membuat current controller yang nantinya akan digunakan di skema FOC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.